Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh, kita bersyukur di minggu kelima ini masih diberikan kuat dan sehat. Saat ini kita mendengarkan firman Yahweh, namun kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Yesus Masiah, hati kami penuh rasa syukur kepadamu atas anugerah-Mu, pertolongan-Mu, penjagaan dalam hidup kami, sehingga kami ada sampai saat ini. Kami mau dengarkan firman-Mu, Roh Kudus urapi kami. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus Masiah kami berdoa, haleluya, amin. Pada kesempatan ini saya bawakan firman terambil dari Imamat pasal 20 ayat 26 yang berbunyi demikian. Dan kamu harus menjadi kudus bagiku, sebab aku ini Yahweh kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari antara bangsa-bangsa lain untuk menjadi milikku. Ditegaskan di sini, kamu harus menjadi kudus bagiku, sebab aku ini Yahweh kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari antara bangsa-bangsa lain untuk menjadi milikku. Jadi ciri-ciri milik daripada Yahweh itu adalah hidup di dalam kekudusan. Hari ini saya berikan temanya, hidup dalam kekudusan. Di akhir zaman ini, sangat-sangat mengerikan. Manusia semakin hari semakin banyak melakukan kejahatan. Juga terjadi di dalam alam semesta ini berbagai bencana musibah. Dan itu membuat manusia ngomel, bersungut-sungut, menyalahkan Yahweh, menyalahkan alam dan segala macam. Kalau kita bersungut-sungut, berarti itu sama dengan kita mengotori hidup kita. Jadi, apa yang perlu kita lakukan menjelang kedatangan Yesua yang kedua kalinya, kita harus benar-benar hidup kudus. Hidup kudus artinya hidup seturut dengan firman Yahweh. Ya, hidup seturut dengan firman Yahweh. Di dalam Mazmur 119 ayat 93 yang dikatakan, aku tidak pernah melupakan titah-titahmu, karena dengannya engkau memberikan aku kehidupan. Jadi kita berjalan sesuai dengan firman Yahweh. Apa yang difirmankan kita lakukan, tidak mengurangi, tidak melebihi. Pokoknya apa yang Yahweh firmankan kita lakukan murni 100%, pasti hidup kita kudus. Nah, karena Yahweh itu tadi katakan, sebab aku ini Yahweh kudus. Jadi kalau Yahweh kita itu, Bapak kita itu kudus, kita pun anak-anaknya harus kudus. Apa yang membuat kita dapat kudus? Pertama-tama, firman Yahweh. Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi kalau kita ingin hidup kudus, bacalah firman Yahweh itu, renungkan dan lakukan. Simpel sebenarnya hidup sesuai dengan firman Yahweh itu. Baca firman, renungkan dan lakukan. Pasti hidupmu akan kudus. Jangan seperti Adam dan Hawa diperintahkan jangan makan buah pohon yang di tengah taman ini, tetapi Adam dan Hawa dipengaruhi iblis, mereka memakan apa yang Yahweh larang, sehingga mereka jatuh dalam dosa, maka hilanglah kekudusan itu dari manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa. Jadi agar engkau hidup kudus setiap saat, marilah baca firman Yahweh, renungkan, lakukan. Setiap saat, dimanapun engkau berada, lakukan firman Yahweh, pasti hidupmu kudus. Yang kedua,
Apa yang membuat kita hidup kudus? Yaitu tubuh dan darah daripada Yesus Masiah. Di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat 19, sebab dia sudah memberikan tubuhnya dengan kudus murni, yaitu tubuh dan darahnya telah menguduskan kita satu kali untuk selamanya. Jadi tidak perlu lagi kita bawa korban domba, lembu, sapi seperti bangsa Israel di perjanjian lama. Tetapi harus yakin yang dapat menguduskan kita hanya melalui tubuh dan darah daripada Yesus Masiah. Kenapa hanya melalui tubuh dan darah Yesus Masiah? Sebab Yesus Masiah, dia adalah Roh Kudus yang berubah jadi manusia. Dia adalah Yahweh yang berubah jadi manusia, otomatis tubuh dan darahnya pun kudus, maka dia hanya mati satu kali di atas kayu salib untuk menebus semua dosa manusia. Maka jika engkau ingin hidup kudus, percaya Yesus Masiah, terima dia, akui dosamu, maka hidupmu dikuduskan melalui tubuh dan darahnya. Yang berikutnya, apa yang dapat menguduskan hidup kita? Yaitu Roh Kudus. Kita harus dipenuhi Roh Kudus setiap saat. Ya. Di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17, jangan padamkan roh. Dan Yesus Masiah mengatakan dalam Yohanes 14 ayat 26, Aku telah memberikan Roh Kudus kepadamu, bahwa dia menjadi penolong bagimu dan mengajari kamu setiap saat. Jadi kalau kita ingin hidup kudus, biarlah kita dipimpin oleh Roh Kudus setiap saat. Karena sekarang dunia ini sedang dihinggapi berkeliaran roh-roh jahat supaya kita bingung, takut, cemas, bimbang. Itu membuat kita hidup tidak kudus. Tapi jika ada Roh Kudus, ada damai sejahtera dalam hati kita. Jadi perlu kita mempertahankan urapan Roh Kudus itu bekerja di dalam diri kita supaya kita hidup kudus. Namanya juga Roh Kudus, maka dia selalu membawa kita dalam kekudusan. Jadi kalau ada orang mengatakan saya penuh Roh Kudus, bisa berbahasa roh, tetapi selalu ngomongin orang, selalu khawatir, selalu bimbang, saya perlu pertanyakan, itu benar enggak dipenuhi Roh Kudus? Karena orang yang dipenuhi Roh Kudus, hatinya ada damai sejahtera, selalu bersyukur, selalu bersukacita, dan ada pengendalian diri di dalam dirinya. Otomatis kalau ada pengendalian diri dalam dirinya, hidupnya kudus dan benar. Yang berikutnya, apa yang membuat kita dapat kudus? Selalu bergaul erat dengan Yahweh, seperti yang dilakukan oleh Nuh. Sekalipun manusia zamannya Nuh, segala kecenderungan hatinya membuahkan kejahatan semata-mata. Tapi di dalam Kejadian pasal 6 ayat 9, Nuh adalah seorang pria yang benar, ia tidak bercela. Di antara orang-orang sezamannya, Nuh hidup bergaul dengan Elohim itu. Jadi kalau ingin hidupmu bergaul dengan Elohim itu, setiap saat membangun hubungan yang baik dengan Yahweh itu, otomatis kita hidup di dalam kekudusan. Karena kita tahu pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Tapi kalau kita bergaul dengan yang benar, pasti kita jadi benar. Kalau tiap hari kita bergaul dengan Yahweh melalui doa dan penyembahan, otomatis kita juga dikuduskan. Kita hidup dengan firman. Kita selalu yakin tubuh darah Yesus Masiah sudah menguduskan kita dan dipenuhi Roh Kudus. Otomatis setiap saat kita pasti hidup kudus. Maka apa untungnya kalau kita hidup kudus? Pertama-tama kita mengikuti sifat daripada Bapa kita. Ya,
Di dalam Imamat pasal yang ke-20 ayat yang ke-7 berkata demikian, dan kamu harus menguduskan dirimu dan kamu harus menjadi kudus sebab akulah Yahweh Elohimmu. Ditegaskan, kamu harus menguduskan dirimu dan kamu harus menjadi kudus sebab akulah Yahweh Elohimmu. Jadi kalau kita hidup kudus, kita meneladani sifat daripada Bapa kita itu. Ya, kalau dalam istilah medis saja, kalau bapaknya darahnya O, anaknya bisa darahnya O. Kalau bapak kita itu kudus, kita pun anak-anaknya harus kudus. Makanya sifat Bapa itu kita teladani, yaitu kekudusan. Yang kedua, kita pasti sehat secara rohani dan jasmani. Dalam Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira mengerjakan kesembuhan, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kalau hati kita kudus, otomatis tubuh kita juga sehat. Saudara ingat, sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, tidak ada ketakutan, tidak ada kecemasan, mereka masih telanjang, tapi tidak ada sakit penyakit di dalam tubuh Adam dan Hawa. Tetapi setelah mereka jatuh dalam dosa, justru mereka berbagai macam penyakit muncul dalam diri manusia. Sakit melahirkan, susah mencari nafkah, bumi dikutuk, itu akibat daripada keluar dari kekudusan. Maka kita harus hidup kudus untungnya supaya sehat rohani kita, jasmani kita. Betapa pentingnya kita hidup dalam kekudusan setiap saat. Otomatis kalau hati kita kudus, pikiran kita kudus, tubuh kita juga sehat. Baik rohani kita juga sehat, jasmani kita sehat. Maka kita menjadi pemenang di dalam Yeshua HaMashiach. Yang berikutnya, apa untungnya kita hidup kudus? Hati kita pasti ada damai sejahtera. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 7 dikatakan, damai sejahteraku kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Jangan biarkan hatimu gelisah dan takut. Jadi, Yeshua HaMashiach sudah meninggalkan damai sejahtera bagi kita. Kenapa dia meninggalkan damai sejahtera? Karena dosa kita sudah ditebus. Dosa membuat manusia tidak kudus. Tetapi kalau dosa sudah ditebus, otomatis manusia hidup dalam kekudusan. Kalau manusia hidup dalam kekudusan, otomatis juga hatinya ada damai sejahtera, tidak bimbang, tidak bingung, tapi tenang hatinya. Yang berikutnya, saudaraku, apalagi yang untungnya kalau kita hidup kudus, kita dijamin pasti masuk surga. Hanya orang-orang yang hidup kudus dan benar yang bisa masuk surga. Dan yang membawa kita masuk surga bukan perbuatan baik kita, bukan amal kita, itu keliru. Sebab amal dan perbuatan baik manusia itu tidak bisa menguduskan dosa manusia. Hanya darah Yeshua HaMashiach dan tubuhnya yang bisa menguduskan hidup manusia. Di dalam Ibrani 12 ayat 14 dikatakan, kejarlah perdamaian dengan semua orang dan kekudusan yang tanpa itu tak seorang pun akan melihat Yahweh. Jadi tanpa kekudusan tidak mungkin kita bisa bertemu dengan Yahweh, tidak mungkin kita bisa masuk surga.
Oleh karena itu, Yesua HaMasiah sudah mati di atas kayu salib, menanggung dosa kita. Dia terkutuk untuk menggantikan kutuk dosa kita, dan dia kalahkan kematian supaya kita tidak mati tapi diberikan kehidupan yang kekal. Jadi biarlah kita hidup dalam kekudusan, ya. Apapun tantangan, rintangan yang sedang terjadi dalam hidupmu, pelihara kekudusan supaya bertemu ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya nanti. Dia hanya membawa orang-orang yang hidupnya kudus dan benar, dibawa masuk dalam kerajaan surga. Jadi tetaplah pelihara kekudusan agar engkau masuk surga. Amin. Sampai di sini firman Yahweh. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman-Mu ini. Kami bersyukur kembali Engkau mengingatkan kami agar hidup yang kami miliki sekarang ini kami pergunakan menyenangkan hati Bapa, seturut dengan firman-Mu, dan selalu membangun komunikasi yang baik dengan Bapa melalui doa dan penyembahan persekutuan dengan Roh Kudus. Kami mau tetap juga bergaul erat dengan Yahweh setiap saat supaya hidup kami kudus. Dan kami percaya jika hidup kami kudus setiap saat, kapanpun Engkau datang menjemput kami tidak perlu takut, sebab Engkau pasti membawa kami masuk dalam rumah Bapa. Terima kasih buat firman-Mu. Hidupkan dalam hati setiap anak-anak-Mu supaya benar-benar hidup di dalam kekudusan, dalam pikiran, perkataan, dan perbuatannya, sehingga kami layak untuk masuk dalam kerajaan surga. Berkati bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, anak-anak. Berkati gereja-Mu semuanya, berkati bangsa dan negara kami. Engkau tolong semuanya supaya tetap terkendali sesuai dengan firman-Mu. Di dalam nama Yesus HaMasiah kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam. Yahweh berkati.